Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi alkena dan juga alkuna. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Lydia Maulina Putri dan teman saya yang lainnya. Ada Aura Jihan, ada Trisna Rahma, ada Rehan Dafa, ada Elrika Amalia, dan juga Zakiatul Hidayah. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai alkena. Yang pertama, pengertian dari alkena. Alkena merupakan senyawa alifatik yang tidak jenuh, tetapi memiliki kereaktifan yang tinggi dibandingkan dengan alkana. Alkena sendiri mengandung jumlah atom H yang kurang dari jumlah semestinya jika dihubungkan atau diikatkan dengan atom karbon. Mengapa demikian? Karena pada alkena sendiri merupakan ikatan rangkap dua. Oleh sebab itu jumlah H yang ada semestinya lebih berkurang dibandingkan pada ikatan rangkap satu, yaitu alkana. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dari alkena. Nah, alkena ini memiliki rumus umum yaitu C2H2N. C di sini adalah atom karbon, jumlah atom karbon, dan H di sini adalah jumlah atom hidrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat dari alkena. Tadi di pengertian sudah disinggung sedikit, yaitu alkena memiliki kereaktifan yang tinggi dibandingkan dengan alkana. Nah, alkena juga tidak jenuh, merupakan senyawa alifatik yang tidak jenuh. Lalu, alkena ini ketika atom C-nya bertambah panjang, maka titik didihnya semakin tinggi. Sedangkan untuk titik didih dan titik lelehnya hampir sama dengan alkana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tata nama dari alkena. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tata nama dengan alkena dalam penggunaan secara IUPAC. Nah, penggunaan tata nama ini dengan IUPAC ini, tahapan yang harus diperhatikan yang pertama adalah pada akhirannya karena alkena maka berakhiran ena. Misalkan metena, etena, butena, gitu-gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu memiliki rantai terpanjang. Misalkan jadi tuh di sini memiliki rantai terpanjang itu ikatan rangkapnya. Jangan karena yang kita mau gunain ini alkena, makanya yang diambil yang ikatan rangkap. Jadi nanti aturan yang selanjutnya yang harus dilakukan untuk penamaan ini adalah mulai dari penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkap yang lebih dekat dengan ikatan rangkap memiliki nomor yang lebih kecil. Nah, tahapan yang selanjutnya ini, kalau misalkan kalau ada ikatan rangkapnya lebih dari satu, jadi dia kalau ada dua jadi diena, yang kalau misalkan tiga jadi triena. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari penamaan dengan aturan IUPAC. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa tata nama itu menggunakan dua aturan. Yang pertama sudah saya jelaskan, yaitu dengan menggunakan aturan IUPAC. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tata nama dengan aturan trivial. Nah, aturan trivial ini digunakan untuk alkena yang memiliki suku kecil. Misalkan dari metena, metena, terus etena, dan suku-suku kecil dari golongan rangkap dua yang lainnya. Nah, si alkena ini juga menggunakan pada tata nama trivial ini digunakan juga pada gugus
alkalin. Nah, gugus alkalin ini menggunakan metena, vinil, dan juga alil. Contohnya seperti metilena klorida. Selanjutnya ada reaksi-reaksi pada alkena. Alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana karena adanya ikatan rangkap. Reaksi-reaksi pada alkena yang pertama ada reaksi adisi atau reaksi penambahan atau penjenuhan, yang kedua ada reaksi oksidasi atau pembakaran, dan yang ketiga ada reaksi polimerasi. Yang pertama ada reaksi adisi. Reaksi adisi adalah pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan mengikat atau melain. Beberapa reaksi adisi pada alkena. Yang pertama ada halogenasi. Halogenasi adalah adisi alkena dengan unsur halogen membentuk haloalkana. Contohnya reaksi etena dengan klorin yang akan membentuk 1,2-dikloroetana yang merupakan bahan baku plastik PVC. Reaksi adisi yang selanjutnya ada hidrogenasi. Hidrogenasi. Reaksi adisi alkena dengan hidrogen sering dikenal sebagai hidrogenasi. Reaksi ini akan menghasilkan alkana. Contohnya, reaksi 1-butena dengan hidrogen akan menghasilkan N-butana. Selanjutnya ada reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Seperti halnya alkana, alkena suhu rendah mudah terbakar. Jika dibakar di udara terbuka, alkena menghasilkan jelaga yang lebih banyak daripada alkana. Hal itu terjadi karena alkana mempunyai kadar karbon yang lebih tinggi daripada alkana, sehingga pembakarannya menuntut lebih banyak oksigen. Pembakaran sempurna alkena menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna dari alkena akan menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Selanjutnya ada reaksi polimerasi. Polimerasi merupakan reaksi penggabungan sejumlah molekul monomer menghasilkan polimer yang massa molekul relatifnya lebih besar. Polimerasi dalam alkena sering disebut dengan polimerasi adisi, yang ditandai dengan tidak adanya produk lain selain polimer. Contohnya adalah polimerasi etena menjadi polietena. Selanjutnya ada isomer pada alkena. Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi mempunyai struktur atau konfigurasi yang berbeda. Alkena memiliki isomer struktur dan isomer geometri. Yang pertama ada isomer struktur. Isomer struktur terjadi apabila ada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi terdapat perbedaan pada posisi ikatan rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom C. Contohnya ada butena yang memiliki 3 isomer struktur, yaitu 1-butena, 2-butena, dan 2-metilpropena. Yang kedua, isomer geometri. Isomer geometri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pada penempatan atom atau gugus atom di sekitar ikatan rangkap. Yang kedua, rumus molekul, rantai, dan posisi rangkap memiliki bentuk yang sama, yang membedakan hanya ruangnya saja. Contohnya ada di gambar di samping, yakni isomer geometri dari 2 pentena yang memiliki rantai sebagai berikut: H3C, strip CH, rangkap CH, strip CH2, strip CH3. Kemudian untuk contoh berikutnya, ada 2 poin. Yang pertama, cis 2 pentena dan trans 2 pentena. Untuk cis, yang berarti dia memiliki atom yang sama namun sejajar. Contohnya kita bisa lihat untuk atom H dan atom H ini saling sejajar. Maka dia disebut dengan cis 2 pentena.
Yang kedua, ini ada trans 2 pentena, ditandai dengan atom H yang berseberangan, maka disebut dengan trans 2 pentena. Selanjutnya, untuk pembuatan alkena. Yang pertama, reduksi alkuna. Reduksi alkuna dengan kehadiran natrium atau litium amonia menghasilkan transalkena. Untuk pembuatan cis alkena dapat digunakan katalis Kindler yang mengandung butiran palladium di antara karbon dan barium sulfat. Kedua reaksi sangat bagus dalam reaksi katalisis heterolitik. Yang kedua, elektrolisis Kolbe. Elektrolisis garam natrium atau kalium pada asam diprotik menghasilkan alkena. Ketika larutan garam natrium atau kalium asam diprotik terelektrolisis, maka alkena dapat diperoleh sebagai contoh. Selama elektrolisis kalium suksinat, reaksi pada anoda akan melepaskan karbon dioksida dan etena. Selanjutnya, ada cracking. Cracking adalah pemecahan molekul hidrokarbon dalam jumlah besar menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Menggunakan suhu tinggi disebut proses cracking. Cracking C15H32 membentuk campuran etena, propena, dan oktana dengan reaksi sebagai berikut, yakni C15H32 menghasilkan 2C2H4 ditambah C3H6 ditambah C8H18. Yang selanjutnya, kegunaan alkena. Alkena memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai obat bius dicampur dengan O2 atau oksigen. Yang kedua, untuk memasakkan buah-buahan. Yang ketiga, sebagai bahan baku industri plastik, karet sintetik, dan alkohol. Selanjutnya, materi alkuna yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Materi selanjutnya itu ada alkuna. Yang pertama ada pengertian alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3 dan juga mempunyai rumus senyawa CnH2n+2. Selanjutnya ada sifat-sifat alkuna. Yang pertama ada sifat fisika. Alkuna ini memiliki sifat fisika berupa alkuna merupakan rantai pendek berwujud gas, mempunyai kerapatan kecil, tidak larut dalam air, dan juga dengan jumlah atom C-nya yang sama, alkuna memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkena. Selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia dari alkuna ini, alkuna dapat mengalami reaksi adisi, reaksi oksidasi, reaksi ozonolisis, dan juga mengalami reaksi pembentukan asetilida. Selanjutnya yaitu struktur dari alkuna. Alkuna merupakan senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Struktur alkuna yang paling sederhana yaitu etuna atau lebih dikenal sebagai asetilena dengan rumus molekul C2H2. Nama-nama senyawa alkuna berupa rantai lurus meliputi etuna dengan rumus molekul C2H2, propuna dengan rumus molekul C3H4, N-butuna dengan rumus molekul C4H6, begitupun seterusnya sampai dengan dekuna, yaitu dengan rumus molekul C10H18. Selanjutnya ada reaksi-reaksi pada alkuna. Nah, tadi kan sudah dijelaskan reaksi-reaksi apa saja pada sifat-sifat kimia alkuna. Yang pertama itu ada reaksi adisi. Nah, reaksi adisi pada alkuna ini ada 3, yaitu adisi halogen, adisi hidrogen, dan juga adisi air atau hidrasi. Yang pertama, adisi halogen. Reaksi penambahan halogen pada alkuna dan juga dipengaruhi oleh banyaknya mol halogen tersebut.
Jika hanya 1 mol halogen berupa Br2 atau Cl2 yang mengadisi alkuna, maka yang dihasilkan adalah dihaloalkena. Terlihat pada gambar di sini ada alkuna yang diadisikan oleh halogen, 1 molekul halogen yang dilambangkan dengan X2 dapat berupa Cl2 atau Br2, maka akan menghasilkan senyawa dihaloalkena. Yang semulanya alkuna berangkap 3 akan melepaskan satu ikatan rangkapnya untuk dapat berikatan dengan 1 mol halogen tersebut, sehingga tersisa 2 ikatan rangkap. Nah, sedangkan jika 2 mol halogen Br2 atau Cl2 yang mengadisi alkuna, maka yang dihasilkan adalah senyawa tetrat halida. Nah, seperti dilihat pada gambar, ada alkuna dengan 3 rangkap, diadisikan oleh 2 mol halogen, dilambangkan oleh 2X2, yang berupa X2-nya berupa Cl2 atau Br2, akan menghasilkan senyawa tetratalida dengan hanya tersisa 1 ikatan rangkap saja, karena 2 ikatan rangkap lainnya terputus untuk berikatan dengan 2 mol halogen tersebut. Selanjutnya ada adisi hidrogen atau hidrogenasi atau juga reduksi alkuna. Nah, reduksi alkuna atau adisi hidrogen ini dapat menghasilkan senyawa alkana dengan hanya tersisa 1 ikatan rangkap saja jika dibantu atau dikatalis dengan logam-logam transisi seperti PT, PD, dan juga Ni, sehingga dia hanya menyisakan 1 ikatan rangkap saja. Sedangkan reduksi alkuna ini akan menghasilkan senyawa alkena dengan 2 ikatan rangkap jika dikatalis oleh Na atau Li atau juga K dalam amoniak cair. Selanjutnya yang terakhir ada adisi air atau hidrasi. Hidrasi alkuna ini biasanya dilakukan menggunakan katalis merkuri sulfat dalam larutan asam sulfat. Reaksi ini mengikuti kaidah Markovnikov dengan hasil yang diperoleh adalah keton. Dapat terlihat di sini terdapat alkuna yang diadisi oleh H2O yaitu air dan menghasilkan struktur keton. Selanjutnya yang kita bahas yaitu reaksi hidrogen. Yang pertama yaitu oksidasi oleh ozon. Reaksi ini merupakan reaksi oksidatif yang melibatkan pemutusan ikatan C rangkap 3 alkuna yang jika diikuti hidrolisis mengakibatkan pemaksa pisahan seperti yang terjadi pada alkena. Reaksi ini dapat digunakan untuk identifikasi posisi ikatan rangkap 3 pada suatu alkuna. Ikatan-ikatan rangkap 3 menjadi bagian penting blok sintesis organik. Keasaman alkuna memungkinkan dengan mudah dikonversi menjadi asetilida logam. Karena asetilida ini mempunyai ikatan rangkap 3 yang dikenal dengan berbagai jenis, khususnya dalam ikatan rangkap 2 dan dengan tingkat tinggi stereoselektivitas. Selanjutnya yaitu oksidasi oleh KMNO4. Dalam hal ini, apabila alkuna direaksikan dengan larutan kalium permanganat pada kondisi yang agak netral, terjadi reaksi oksidasi dan dihasilkan senyawa adiketon. Lalu jika reaksi dalam suasana basah atau dipanaskan, terjadi oksidasi pemaksa pisahan senyawa diketon dan dihasilkan garam-garam karboksilat. Baik, selanjutnya ada reaksi pembentukan alkuna yang terakhir, yaitu reaksi pembentukan asetilida. Pada reaksi ini, alkuna terminal dapat dengan mudah bereaksi dengan larutan basa kuat. Contohnya seperti NaNH2, pereaksi Grignard, dan pereaksi organolitium. Hasil dari reaksi tersebut menghasilkan ion asetilida. Kemudian ada aturan penamaan dari alkuna. Yang pertama, perhatikan jenis ikatannya. Apabila memiliki ikatan rangkap 3, berarti senyawa tersebut merupakan senyawa alkuna. Yang kedua, hitunglah jumlah atom karbonnya. Yang ketiga, tulislah awalan berdasarkan jumlah atom karbonnya dan diakhiri dengan alkinan una. Dan yang terakhir, apabila jumlah atom karbon senyawa alkuna lebih dari 3, beri nomor di setiap atom sedemikian rupa sehingga nomor paling kecil terletak pada atom karbon yang terikat ikatan rangkap 3. Kemudian,
Penamaan senyawa diawali oleh nomor atom karbon pertama yang terikat ke ikatan rangkap 3, diikuti tanda strip dan nama rantai induk. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan dari alkuna. Yang pertama yaitu sebagai bahan baku pembuatan gas karbit yang berguna dalam mempercepat proses pematangan buah. Yang kedua, gas etuna digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan logam karena menghasilkan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 3000 derajat Celcius. Yang ketiga, sebagai produksi obat. Alkuna digunakan dalam produksi berbagai obat di pasaran, seperti antiretroviral efavirenz dan anti jamur terbinafin. Yang keempat, alkuna utama dalam asetilena digunakan sebagai bahan bakar yang banyak diproduksi setiap tahun dengan cara oksidasi pecahan gas alam. Asetilena pertama kali digunakan untuk menyalakan lampu gas asetilen yang biasanya dipasang di rumah, sepeda, dan mobil. Yang kelima, etuna digunakan sebagai bahan baku pembuatan vinil klorida yang dipakai dalam pembuatan pipa. Dan yang terakhir, sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik lain seperti etanol, asam etanoat, dan vinil klorida.